Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nuzulul Quran adalah salah satu peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam, di mana pada saat itu terjadi perubahan sejarah kehidupan manusia dari kehidupan yang kelam menjadi kehidupan yang bercahaya, dari kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran menjadi kehidupan yang damai, sejahtera, rahmatan lil alamin. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan melalui dua tahapan. Yang pertama, turunnya Al-Quran adalah secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi serta peristiwa pada masa itu. Dalam proses turunnya Al-Quran yang kedua ini memakan waktu hingga 23 tahun. Dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira adalah surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Apa inti daripada kata baca? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah umat Iqra, umat baca. Malulah kita kalau pada saat hari kiamat kita bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi ternyata kita malah jauh daripada Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Nuzulul Quran merupakan nikmat yang luar biasa. Perubahan kita sebagai manusia dari kegelapan menuju ke cahaya, dari kemungkaran menjadi kemakmuran. Harus kita pahami bahwa Nuzulul Quran sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Di situ terkandung beberapa hikmah. Di antaranya adalah untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi celaan orang-orang musyrik. Hikmah lainnya ialah dalam penetapan hukum syariat secara bertahap tentunya akan menjadi lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dimengerti dan dihafalkan. Karena pada saat itu Al-Quran diturunkan di tengah-tengah umat yang ummi, umat yang buta huruf, tidak bisa membaca ataupun menulis. Oleh sebab itu sahabat sekalian, kita harus banyak belajar. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Ini adalah suatu pesan bagi kita sebagai umatnya agar menjadi umat yang senang membaca, umat yang mengamalkan Al-Quran. Umat yang jauh dari Al-Quran, kehidupannya akan hancur. Tapi umat yang selalu dekat dengan Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, pasti akan terjamin kemakmuran di dunia dan kemakmuran dan keselamatan di akhiratnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang mulia. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Al-Quran
adalah kemakmuran dalam kehidupan, rasa bahagia, sembuh dari segala penyakit, dan terkabulkannya dari segala hajat. Semua itu adalah kemakmuran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sahabat sekalian, mari kita bersama-sama menjaga Al-Quran di setiap hari kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Sangatlah rugi bagi seseorang yang terlewatkan bulan Ramadan, bahkan sampai habis bulan Ramadan, tapi dia belum mampu menghatamkan Al-Quran walaupun 1 kali. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjaga kebaikan, menjaga amal solih. Amal solih inilah kesempatan untuk kita bersama, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Maka marilah kita bersama-sama memanfaatkan umur kita di momen yang baik ini, di bulan Ramadan ini, untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai terlewatkan sehari pun tanpa membaca Al-Quran, karena bisa jadi kematian kita sudah dekat. Oleh sebab itu, bahagialah bagi seseorang yang bisa memanfaatkan sisa umurnya untuk menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih baik lahir batinnya. Semoga dengan mengamalkan Al-Quran kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diampuni dosa-dosa kita. Ramadan nikmat, Ramadan berkah, Ramadan mulia, apalagi bersama dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.